Halo teman-teman semua, kesempatan kali ini kita akan ngebahas apa itu Terra Luna. Kita akan ngebahas dari segi fundamental beserta teknikalnya juga ya. Kalau menurut teman-teman itu penting, silahkan lanjutkan nonton videonya. Jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak ketinggalan infonya. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu, Cuan Kripto ini ada grup Telegram. Saya lebih sering melakukan analisis di sana beserta saya sharing entry-entry koinnya. Teman-teman bisa ngeliat ini videonya unlisted, hanya bisa diakses dari grup Telegram. Itu grupnya berbayar ya, tapi murah banget. Buat yang mau bergabung, nanti di detik akhir video saya jelaskan ya. Kalau gitu, langsung aja kita mulai analisis Terra Luna ini. Terra Luna ini ada di peringkat 9 coin market cap. Bisa dibilang sangat besar juga. Saya jelasin sedikit tentang Terra Luna. Teman-teman kalau pengen baca sendiri juga bisa buka aja websitenya docs.terra.money dan teman-teman bisa baca lebih lengkapnya di sana ya tentang apa itu Terra Luna ini. Saya jelasin secara singkat. Jadi si Terra Luna ini tujuannya adalah membuat stable coin seperti USDT tapi lebih stabil dan juga digunakan untuk global payment system. Proyeknya sangat bagus sekali di dunia decentralized finance. Stable coin-nya mereka adalah Terra, native coin-nya mereka adalah Luna. Jadi mereka punya dua proyek. Yang satu adalah proyek untuk global payment system dengan stable coin mereka, Terra, dan satu lagi untuk investment, yaitu koinnya mereka adalah Luna. Terra sendiri ada tiga. Untuk saat ini yang pertama itu USD, atau mempatokkan $1 terhadap USD. Lalu ada KRT atau Korean Terra, dan satu lagi EUT atau Euro Terra. Lalu bedanya sama USDT apa? Teman-teman kalau ngelihat USDT ini, terkadang itu harganya berubah. Kadang nggak tepat banget sama $1. Begitu pula juga dengan Terra. Bedanya adalah Terra ini menggunakan sistem si metode investasinya, yaitu si Luna ini. Jadi mereka para holder Luna akan untung kalau harga si Terra di atas $1 ataupun di bawah $1. Kalau di atas $1 akan diinsentifkan untuk menambah si Terra, karena kalau lebih banyak supply-nya dan permintaan lebih sedikit, itu akan menurunkan value-nya dengan reward-nya Luna. Dan kalau di bawah $1, orang-orang yang ada di blockchain Luna yang membantu membuat harga stabil ke $1 dengan cara menukar Terra-nya mereka dan di harga $1, mereka akan dapat profit. Jadi apapun kondisinya, orang-orang yang ada di network Luna atau holdernya, mereka itu diuntungkan. Dan untuk global payment system, si Terra ini kurang lebih sekarang lagi melawan Visa dan Mastercard. Maksudnya mereka sedang di bidang yang sama. Kalau Visa dan Mastercard kira-kira kan fee-nya mereka itu 2,5-3% kalau kita menggunakannya. Jadi yang bayar itu antara merchant atau kita ke perusahaan penyedia seperti Visa atau Mastercard untuk menggunakan jasanya. Dan kalau si Terra ini fee-nya mereka maksimum 1%, itu paling maksimum ya. Aslinya jauh di bawah itu. Jadi kalau merchant yang menggunakan Terra ini jauh lebih untung pasti. Dan pasar mereka pada saat ini masih di sekitar Asia. Lalu kira-kira apa yang membuat kita untung holding Luna? Kalau kita bullish terhadap ekosistem di Terra Luna ini, secara fundamental yang saya baca sangat bagus ya. Ini beda banget sama project stablecoin lain seperti Titan atau Iron yang bikin orang-orang pada bangkrut ya. Mungkin teman-teman bingung kalau saya bilang ekosistem blockchain, karena mungkin di otak kita ekosistem itu tentang alam ya, tentang hutan dengan segala binatang dan rantai makanannya. Begitu pula dengan ekosistem di kripto ini. Kurang lebih sama seperti itu. Jadi yang membuat value terhadap suatu koin ya ekosistemnya atau apa yang ada di dalamnya itu, maksudnya menggunakannya penting juga ya. Dan kalau kita ngeliat secara technical analysis, dari segi harganya ini Terra uptrend terus ya, bullish banget. Walaupun di tengah-tengah hype NFT, sektor DeFi ini atau si Luna juga tetap kuat. Saya awal-awal kurang mendalami si Terra ini, jadi saya lepas opportunity-nya untuk investment. Karena saya pada awalnya mikir, oh ini tentang stablecoin dan payment system. Lebih baik saya lihat dulu seperti apa proyeknya. Ternyata cukup bagus juga.
dan sedang berhasil pada saat ini. Sekarang si Luna ini lagi di fase koreksi sedikit, agak ngambang sekarang harganya ya. Misalkan teman-teman mau ngebidik si Luna ini, baiknya kita mulai nyicilnya dari 63 sampai 64 dolar di kisaran area situ ya. Dan juga di kisaran 55 sampai ke 57 dolar. Karena support-support yang paling masuk akal ya di kisaran harga itu. Dan kalau kita ngeliat tren lainnya pun, itu di kisaran harga 55 dolaran. Daily moving average 200-nya itu ada di 39 dolar sampai 40 dolar. Jadi pada saat ini masih terlalu tinggi ya. Misalkan teman-teman bullish secara fundamental, yaitu sah-sah aja untuk holding koin ini atau untuk diinvestasikan. Dan resistance terdekatnya si Luna ini itu di 76 dolar. Sekarang baru aja drop ya di bawah itu. Kemungkinan akan mengincar di kisaran 63 dan juga ke 56 dolar. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa buka white papernya di sini dan baca sendiri ya. Jadi segitu dulu ya update pada kali ini. Jangan lupa weekend itu volume transaksi kecil dan sering dimanipulasi oleh robot trading. Memang sekarang koin lagi pada drop dan teman-teman ngerasa panik, investasi atau portfolio minus. Tapi kalau lagi minus seperti ini, teman-teman harus tetap rasional. Kita harus tetap melihat data. Jangan sampai ikut dipermainkan feelingnya oleh media massa, apalagi news ya. Saya kemarin sempat lihat juga di grup, ada yang bilang teknikal dan fundamental itu nggak berguna. Waduh, itu kacau banget. Kalau teknikal nggak berguna, kita masuk market berdasarkan apa? Perasaankah? Dimana kita tahu area support dan resistance. Area support adalah area potensial untuk memantul naik. Area resistance adalah area potensial untuk memantul turun. Teman-teman mungkin sering dengar, trading gampang kok, beli rendah, jual pas tinggi. Tapi teman-teman nggak bertanya lagi, di mana titik rendahnya dan di mana tingginya. Untuk menentukan itu, kita butuh teknikal. Mungkin member lama tahu ya, saya nggak suka news, karena news dibuat oleh orang-orang profesional yang ada di technical analysis. Itu udah sering banget saya jelasin, orang awam itu nggak ngerti teknikal, dan mereka butuh sesuatu alasan kenapa harganya naik dan kenapa harganya turun. Maka dari itu dibuatlah cerita dari news. Paham ya? Saya di sini mengedukasi supaya teman-teman nggak salah langkah. Mungkin orang-orang awam ngeliat saya ikut minus tertawa. Tapi teman-teman kalau pelajaran lebih lanjut, nggak ada satu orang profesional pun yang nggak pernah rugi di investing ataupun trading. Itu adalah hal wajar. Kalau teman-teman dijanjikan selalu untung, ya saya doakan semoga benar ya. Karena biasanya menjanjikan kepastian adalah awal penipuan. Gunakan waktu weekend untuk istirahat dan tenang pikiran ya. In the long term, over trading itu cuma nambah beban pikiran. Untungnya nggak seberapa, tapi pusingnya berlebih. Saya Niko, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.